Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang matkul e-business yang berjudul Perencanaan dan Strategi Membangun E-commerce. Langsung saja, pengertian perencanaan. Jadi, pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah perdagangan atau jual beli melalui jaringan elektronik, di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan, atau lebih dikenal dengan electronic commerce atau e-commerce ialah sebuah sistem yang di dalamnya memuat aktivitas penjualan, pembelian, serta penyebaran barang dan jasa yang mendayagunakan sistem elektronik seperti televisi, internet, ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce pada era digital ini menjelma menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk menghasilkan profit yang cukup besar. Dari pengertian di atas, kita terlebih dahulu ada beberapa sejarah dari e-commerce. Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi sumber informasi awal tahun 1990-an, komersialisasi di internet mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan, maka muncullah istilah baru, yaitu electronic commerce atau lebih dikenal sebagai nama e-commerce. Research Center E-commerce di Texas University menganalisa 2000 perusahaan yang online di internet. Sektor yang paling tumbuh cepat adalah e-commerce, naik sampai 72% dari 99,8 miliar US dollar menjadi 171,5 miliar. Di tahun 2006 juga pendapatan internet telah mencapai angka triliunan dolar. Benar-benar angka yang menakjubkan. Salah satu alasan pesatnya perkembangan bisnis online adalah adanya perkembangan jaringan protokol dan software, dan tentu saja yang paling mendasar adalah meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis dan teknologi yang potensial dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nihayati, NIM 182. Saya akan melanjutkan materi
Yang kedua yaitu strategi e-commerce dan tantangan. Yang pertama, strategi e-commerce yaitu formulasi dan eksekusi visi perusahaan baru atau perusahaan yang sudah beroperasi yang bertujuan untuk melakukan bisnis secara elektronik. Strategi merupakan hal yang penting dalam bisnis, namun proses pengembangan strategi merupakan hal yang lebih penting. Kekuatan proses perencanaan strategi terletak pada eksekutif korporasi, general manager perusahaan, pemilik usaha kecil, utamanya melakukan penilaian terhadap posisi perusahaan saat ini. Perencanaan strategi juga melibatkan para pemangku kepentingan utama yang meliputi dewan direktur, karyawan, dan mitra strategis. Pengembangan strategi tergantung pada tipe strategi, metode implementasi, ukuran dan skala perusahaan, dan pendekatan yang digunakan. Lalu, tantangan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama, resiko penipuan. Salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang patut Anda waspadai adalah resiko penipuan. Penipuan sering terjadi pada calon konsumen yang dapat mengakibatkan trust atau kepercayaan dari pembeli itu hilang. Akibatnya, yang bersangkutan itu enggan berbelanja di tempat tersebut. Lagi, kadang-kadang tidak hanya penjual nakal saja yang menipu konsumen, tetapi agen ekspedisi juga dapat melakukan kecurangan sewaktu-waktu, yang mengakibatkan itu kerugian yang besar terhadap seller atau penjual. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita memilih rekan ekspedisi yang terpercaya dengan sistem pengiriman yang cepat dan jelas. Sebaliknya, penjual juga rentan mengalami penipuan dari pembeli. Misalnya, pembeli itu order barang lalu mengirimkan stroke transfer, tapi itu palsu, jadi tidak benar-benar transfer uang. Kita juga memerlukan sejumlah taktik yang dapat digunakan untuk melindungi bisnis kita dari ulah pembeli yang iseng seperti itu. Caranya, kita bisa melakukan sistem DP. Sebaiknya menginstal aplikasi m-banking juga untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, sehingga kita terhindar dari kecurangan tersebut. Lalu, persaingan dengan kompetitor. Saat ini persaingan semakin ketat. Itulah yang akan menjadi salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang harus dihadapi. Agar dapat menang dari kompetitor, kita harus memerlukan strategi yang tepat, pemasaran yang kreatif dan efektif. Kita juga bisa menggunakan bahasa yang akrab menarik, supaya dapat memikat calon konsumen, tapi tetap berfokus pada produk yang kita jual. Produk yang kita jual pun harus memiliki keunggulan daripada produk yang dijual oleh kompetitor yang lain. Bahkan bisa kita menunjukkan keunikan produk kita. Lalu, manajemen keuangan. Mengatur keuangan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh e-commerce. Kita tidak perlu membayar sewa tempat atau biaya pencetakan pamflet untuk menawarkan produk yang kita tawarkan. Namun, tetap saja kita harus mempertimbangkan biaya untuk pengeluaran lainnya. Menyelami karakter pembeli. Kita juga harus menyelami karakter pembeli itu seperti apa. Ada slogan yaitu pembeli itu raja. Tentunya kita harus tentunya kita pasti akan menemukan banyak sekali karakter dari pembeli. Kita juga dapat menemukan pembeli yang ramah dan bahkan sangat dermawan, tapi kebalikannya, kita juga akan menemukan pembeli yang karakternya lain lagi. Jadi kita harus memahami setiap karakter pembeli. Selain ramah, kita juga perlu sabar, karena pembeli juga tidak akan sifatnya pasti tidak akan selalu bisa yang kita harapkan, karena karakter pembeli itu bermacam-macam. Mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung pesat. Sebagai pelaku bisnis e-commerce, kita pasti dituntut untuk
senantiasa responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat, adapun kita harus memiliki senjata yang lebih ampuh dalam memasarkan produk kita, supaya produk kita tidak ketinggalan pasar. Semakin besar pula bisnis yang kita jalankan, itu semakin besar tanggung jawab kita. Bahkan bukan tidak mungkin usaha e-commerce yang kita jalankan itu dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk orang lain. Terima kasih, itu saja presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairuddin Zufar, NIM 19502101885. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan pada e-commerce. Kelebihan pada e-commerce terdiri dari 7, yaitu yang pertama, produk dan layanan bervariasi. Maksudnya tidak mendefinisikan secara geografis sehingga memungkinkan untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa. Yang kedua adalah mempersingkat rantai distribusi dengan cara memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir. E-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan. Dengan meningkatkan kualitas layanan, kedekatan yang lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Yang keenam, belanja kapan saja. Yang ketujuh, efisiensi biaya. Dan pada kekurangan e-commerce yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Dan yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Tantangan tersendiri bagi e-commerce yaitu yang pertama, pasti resiko penipuan, dan yang kedua, persaingan dengan kompetitor. Dengan semakin banyaknya penggiat e-commerce, jangan heran jika akan semakin banyak orang yang menawarkan produk atau jasa yang serupa. Dan yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, menyelami karakter pembeli. Dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung pesat seperti saat-saat ini. Dalam menghadapi tren teknologi yang tengah berkembang saat ini, akan semakin besar pula bisnis yang dijalankan dapat bertumbuh. Bahkan bukan tidak mungkin usaha e-commerce yang dijalankan dapat membuka lapangan pekerjaan baru di masa-masa sulit. Demikian yang bisa